Halo guys, jadi sini aku akan ngerjain ulangan akhir semester untuk praktikum sistem informasi Excel. Aku akan ngasih tahu gimana caranya untuk rumus-rumus apa aja yang akan digunakan di penyelesaian soal kali ini. Oke, yang pertama ada laporan keuangan penginapan Villa LSA. Di sini tabel yang harus pertama kali kita cari adalah kelas kamar. Berdasarkan keterangan proses soal, kelas kamar diambil 3 karakter pertama dan berdasarkan tabel data. Jadi rumus yang akan digunakan di sini adalah VLOOKUP. Karena 3 karakter pertama yang diambil, jadi kita pakai left A10 titik koma 3. Kenapa 3? Karena karakter yang diambil cuma 3. Terus titik koma di blok, dan jangan lupa dikunci sumber datanya. Kemudian karena kita nyari kelas kamar dan kelas kamar di sini ada di tabel keempat, jadi titik koma 4 titik koma 0. Maka keluar hasilnya adalah kelas kamar. Untuk selanjutnya ada tabel tarif per hari. Nah, berdasarkan keterangan proses, tabel per hari ini diambil 1 karakter terakhir dan berdasarkan tabel data. Jika kode sama dengan 1, maka tarif per hari single. Jika kode sama dengan 2, maka tarif per hari double. Di sini kita mengcombine 2 rumus, rumus if dan rumus VLOOKUP. Caranya if, karena dia ini nih satu karakter terakhir dari sini, berarti if write A10 titik koma 1 sama dengan 1, maka VLOOKUP left A10 titik koma 3 titik koma kunci titik koma, karena ini 1, kalau kodenya 1 berarti pakainya single, dan single ada di tabel kedua, berarti titik koma 2 titik koma 0. Yang kedua VLOOKUP left A10 titik koma 3 titik koma ini kunci titik koma, karena ini adalah double jadi pakai tabel yang double, dan tabel double ini ada di tabel ketiga, berarti titik koma 3 titik koma 0 titik kunci, ditutup, dan hasilnya akan terlihat. Nah, untuk selanjutnya yaitu lama menginap. Lama menginap itu selisih antara tanggal pergi dan tanggal datang. Jadi selisih tanggal pergi dikurang tanggal datang. Untuk yang tagihan adalah tarif per hari dikali lama menginap. Jadi tarif per hari dikali lama menginap. Untuk pajak, diambil 1 karakter terakhir dari kode. Jika kode sama dengan 1, maka pajak 5% dari tagihan. Jika kode sama dengan 2, maka pajak 10% dari tagihan. Nah, ini pakai rumus if. Karakter terakhir berarti write A10 titik koma 1 sama dengan pajaknya 5% sama dengan 1, maka 5% dikali tagihan. Kalau yang lainnya 10% kali tagihan. Untuk selanjutnya, cara mencari potongan.
potongan itu jika lama menginap lebih dari 10 hari maka potongannya 5%, jika lama menginap lebih dari atau sama dengan 6 hari maka potongannya 3%, jika lama menginap kurang dari 6 hari maka potongannya 0. Pakai rumus if lama menginap lebih dari 10 maka 5% kali tagihan. If 7 hari jika lama menginap lebih dari sama dengan 6 maka 3% kali tagihan. Selanjutnya if lama menginap kurang dari 6 maka 0. Nah, selanjutnya untuk total bayar. Total bayar rumus yang akan digunakan adalah tagihan ditambah tagihan kali pajak dikurang tagihan kali potongan. Jadi ini tinggal tagihan ditambah pajak dikurang potongan. Karena di sini kan sudah ada perkalian ya, sudah dikali sama si tagihannya, jadi nggak perlu dicari masing-masingnya dulu, jadi langsung ketemu. Selesai soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu laporan pendaftaran siswa. Untuk tabel yang pertama itu tabel pekerjaan. Di sini keterangan soalnya, kalau pekerjaan itu jika kode status A maka pekerjaannya karyawan, jika kode status B maka pekerjaannya mahasiswa, jika kode status C maka pekerjaannya pelajar. Di sini pakai rumus if kode status sama dengan A maka karyawan. If kode statusnya sama dengan B maka mahasiswa. Selanjutnya pelajar. Tinggal ditarik ke bawah. Selanjutnya nama kelas diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Ini berarti si huruf angka ini 3 angka ini karena diambil 3 karakter. Dan pakai rumus VLOOKUP. Rumusnya adalah VLOOKUP. Karena yang mau diambil adalah si value atau si angkanya aja, jadi pakai rumus value. Terus karena dia di tengah pakai mid B11.3. Kenapa titik 3? Karena dia karakter ketiga atau 23 dan angka yang dibutuhin adalah 3 karakter gitu. Jadi VLOOKUP ini di blok nomornya, jangan lupa dikunci, titik koma. Tabelnya si nama kelas ini ada tabel kedua berarti titik koma 2 titik koma 0. Tinggal ditarik ke bawah. Nah, untuk waktu belajar diambil 1 karakter pertama dari nomor siswa. Ini berarti huruf yang paling depan ini. Jika P maka waktu belajarnya pagi, jika S siang, jika M malam. Jadi pakai rumus if left B11.1. Kenapa 1? Karena karakter yang dibutuhin cuma 1 sama dengan P maka pagi. If B11 sama dengan S maka siang. Malam.
Selanjutnya hari belajar diambil 2 karakter terakhir dari nomor siswa. Berarti diambil dari sini 2 karakter terakhir. Jadi dia pakai rumus if juga. If karena dia adalah karakter yang terakhir, yaitu karakter yang paling kanan, jadi pakainya right. Kalau tadi left, sekarang right B11.2 karena dia diambil 2 karakter, sama dengan SK Senin sampai Kamis. Oke. If right B11.2 sama dengan SJ sampai Jum. Yang terakhir Rabu sampai Sabtu. Selanjutnya biaya diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Yang diambil berarti angkanya ini, yang di tengah ini berdasarkan si tabel bantu yang ada di sini, yaitu pakai VLOOKUP. Oke, VLOOKUP value mid B11 titik koma 3 koma, jangan lupa dikunci. Titik koma karena si biayanya ada tabel ketiga, berarti titik koma 3 titik koma 6. Oke, untuk selanjutnya tabel diskon. Di sini keterangannya diskon diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu, kemudian dikali dengan biaya. Jadi ada 2 rumus yang akan digunakan. Pertama kita cari kayak gini sama kayak biaya, cuma karena si diskon itu tabelnya adalah di VLOOKUP, jadi kita pakai VLOOKUP. Oke, jadi pakai VLOOKUP value mid B11 titik koma 3 di blok datanya, jangan lupa dikunci titik koma 2 titik koma 0 karena dia tabelnya ada di baris kedua, kemudian dikali sama si biaya, hasilnya akan muncul. Next, pendapatan bersih. Pendapatan bersih itu selisih biaya dengan diskon. Jadi tinggal dikurang biaya dikurang sama diskon. Nah, untuk total kita pakai rumus SUM. Untuk rata-rata kita pakai rumus average. Untuk maksimum kita pakai rumus max. Untuk minimum kita pakai rumus min. Selesai. Terima kasih sudah menonton aku mengerjakan soal UAS untuk praktikum sistem informasi Excel. Sampai jumpa. Terima kasih.